Nggak lama pintuku digedor, bukan diketok ya. Bingung dong aku. Pas aku buka pintu, ternyata bukan makanan yang datang, tapi temanku yang masih pakai baju seragam lengkap, mukanya pucat banget nahan nangis. Dia intip lewat celah pintu. Kamarnya gelap banget. Gorden ditutup rapat, tapi dia bisa lihat siluet seseorang lagi berdiri kaku di pojok ruangan, menghadap ke arah tembok. Bau kamarnya wangi banget. Ada bekas telapak tangan kecil-kecil yang banyak banget. Tiba-tiba dipanggil lagi tuh namanya dia, Mawar. Gak lama disusul dengan ketawanya ala Mbak Kun. Jadi kuring ya? Kalau gue ketawain ya, jadi gak serem. Gue gak tahu sih itu beneran. Beneran apa itu asetnya apaan tuh? Biasa kuntilanak. Anjing serem banget. Waza. Anjing, semangat banget. Kenapa ya kita kalau opening harus itu tanya? Iya, buat matahin Gregory, biar nggak Gregory. Ya, grogi anjir. Biar nggak Gregory, belaga seru dulu. Semalam tuh, semalam live sampai 2 jam loh. Emang iya? Gue belum ngecek. Iya, 2 jam tuh. Berapa narasumber tuh kita semalam? 3. Kan Mas Unggul. Ya. Terus, Miftah. Terakhir Miftah ya? Iya. Dia katanya mau kirim cerita yang di Rumah Mertua ya? Rumah Mertua. Oke, Rumah Mertua. Dia pernah ceritain gue tuh dulu banget tapi. Apa? Kenapa? Dia pernah ceritain. Oh gitu. Tapi cuma gue lupa cerita apaan. Dulu banget kita masih Vespaan di Wijaya gitu-gitu. Iya. Tapi live TikToknya ternyata menyenangkan ya. Kita kayak siaran radio aja. Jadinya. Gak namanya Celem FM ya. Celem FM bener. Cerita malam FM. FM tuh artinya apa ya? Frekuensi Mamio. Kan apa gitu. Salah ini bacot tuh. Frekuensi malam. Ya frekuensi malam. Iya. Cerita malam di frekuensi malam. Pemirsa. Hari ini panas banget. Panas banget. Terus abis itu BSD tiba-tiba hujan badai. Terus geledeknya kayak beruntutan nggak berhenti gitu, Teng. Tadi kodifikasi harp, udah pasti harp. Oh gitu. Masa di Indonesia ada harp? Kan di dunia udah. Oh iya. Orang kita tiba-tiba ada angin puting beliung kapan hari itu? Iya sih benar-benar. Yang di Jawa Barat ya. Kapan hari? Kapan hari itu ada angin puting beliung, aneh banget. Iya benar-benar. Ya, kan? Ngomongin live TikTok. Ini kan kita akhirnya dapat cerita nih ya dari audiens TikTok kita ya, live TikTok ya, sorry. Ya kan? Gitu. Ini kan kemarin kita todong terus kata dia, pilih aja tuh di threads aku kata dia gitu. Ya udah akhirnya dipilihin nih cerita hari ini nih. Gitu. Oh, ini siapa? Iqben Jojo. Ternyata influencer ya dia. Oh gitu. Followersnya banyak. Gua nggak tahu dia influencer atau nggak sih, tapi followersnya banyak aja. Gitu. Dia kemarin tuh ceritanya dia tuh kan ex pramugari ya, cuman dia nggak mention sih pramugari di mana. Ules, ya pramugari hari Ules. Ya bukan. Berisik banget pesawat. Mau perang kali. Turunnya terjun payung. Keker, pramugari keker, maskulin. Jangan lupa. Oh iya. Gua tuh di sini. Yoi, situ. Kirim-kirim ya.
Kirim ya ke sini ya. Akun TikTok, akun Instagram, Oh iya. terus ya DM, terus join live. Kita ada rencana setiap malam live dari antara jam 9 atau jam 10 gitu, biar aktif aja gitu, Iya. biar seru aja. Jarang loh podcast apa namanya live TikTok, mereka rata-rata cuma tag podcast doang kan, satu arah, komunikasi satu arah, kita dua arah. Yoi. Kalau meledak pasti diikutin nih. Yoi, sombong anjir. Berak. Kalau meledak. Awas ya. Bukannya viral, Kalau meledak. bukannya hype kalau meledak. Ya. Booming ya. Ih, tawan banget umur nih, bangsat. Nyiptain boomer. Betul. Ya kan, bahasa booming, yang nyiptain pasti boomer. Kalau meledak, ya. Tar. Jadi, gue mulai nih. Gue duluan ya hari ini ceritanya ya. Boleh. Silakan. Ntar, liquid dulu. Oke. Dari kakak Ikben Jojo. Ikben, spellingnya itu gimana sih dia? Ikben, Ben Jojo. Kak, izin ngambil ceritanya ya. Ini dari thread saya nih. Aku penasaran deh, kalau setan bisa manggil nama kita, tuh dia tahu dari mana ya? Hari ini jadwal aku Ron di BDC. Pada bilang sih hotelnya angker. Tapi aku suka banget nginep di sini, soalnya room service-nya enak dan murah. Oke. Kejadian ini yang ngalamin temanku sendiri. Mungkin karena dia sompral juga sebelumnya. Pas lagi di pesawat, belum ditentuin tuh siapa tidur sama siapa. Terus kebetulan kita terbang sama senior yang udah dedengkot. Jadinya di bawah 10 udah angka keramat deh tuh. Oh, ID-nya di bawah 10. Senior yang udah dedengkot ID-nya di bawah 10. Udah angka keramat deh tuh. Terus dia bilang, mending gue tidur sama setan daripada sama senior yang kelakuannya kayak setan. Kata temannya gitu. Kita landing di BDJ tuh udah malam. Balik lagi yang ada di otakku cuman makan. BDJ itu mana sih? Banjarmasin ya? Mungkin kali ya. Mungkin Banjarmasin. Sesampainya di hotel, kita check-in tuh sambil berdoa dalam hati. Pas waktunya pembagian kamar, emang rezeki anak dajal tuh ada aja ya. Aku dapat tidur sendiri soalnya. Jadi aku bisa ngerokok deh, kata dia gitu. Jadi jarang nih ada yang mau sekamar sama aku kecuali junior. Itu pun terpaksa kalau nggak tidur aja di lobi. Sedangkan doa temenku nggak kejabah sama Tuhan. Dia disuruh tidur sama mbaknya. Terus udah tuh, kita masuk kamar masing-masing. Aku yang posisinya udah lapar banget, langsung telepon room service buat pesan makanan. Abis itu ganti baju biar bajunya bisa langsung dibawa laundry terus bersih-bersih. Ada kali tuh 20 menitan lebih, tapi makanannya nggak datang-datang. Nggak lama pintuku digedor, bukan diketok ya. Bingung dong aku, pas aku buka pintu ternyata bukan makanan yang datang, tapi temanku yang masih pakai baju seragam lengkap, mukanya pucat banget nahan nangis. Pas sampai dalam kamar, dia langsung nangis. Kejar banget nangisnya. Ditanyain kenapa nggak mau jawab. Iyalah, lagi nangis gimana bisa jawab. Bener juga sih. Cuman kan aku jadinya takut juga ya. Apa nih anak kesurupan apa gimana? Akhirnya, sambil nungguin dia nangis, aku makan aja. Soalnya juga kebetulan makanannya sudah datang. Bagi gue sih perut nomor 1 ya, orang nangis belakangan aja. Pas aku lagi enak-enaknya makan, tiba-tiba dia manggil,
"Joe, oh tidak semudah itu Hayati kamu memanggil saya. Ntar dulu, gue lagi makan, tunggu habis makanan gue." Terus kata dia, "Ada yang mau tukeran teman nggak?" "Hah? Maksudnya gimana?" Habis itu dia cerita. Jadi, pas udah masuk kamar, ternyata mbaknya langsung siap-siap buat pulang ke rumah. Gak tahu rumah siapa. Karena setahu aku, mbaknya itu bukan orang BDC. Udah kesenangan tuh dia, doanya dikabulin sama Tuhan. Gak lama mbaknya pergi, baru tuh dia mau bersih-bersih, pas lagi di kamar mandi, pas dia lagi buka cepolan, tiba-tiba dia manggil, "Mawar." Nadanya tuh kayak setan manggil kalau di film-film deh. Terus dia jawab pula, "Ya mbak." Karena dia pikir si senior kita yang balik karena ketinggalan sesuatu, tapi pas dia keluar kamar mandi nggak ada siapa-siapa. Dia buka pintu juga nggak ada orang di luar. Terus dia mikir, gue halu aja kali. Pas dia masuk kamar mandi lagi, tiba-tiba dipanggil lagi tuh namanya dia, "Mawar." Gak lama disusul dengan ketawanya ala Mbak Kun. Jadi kurang ya? Kalau gue ketawain ya. Jadi gak serem. Jadi kayak boti baru ya. Putih baru. Langsung tuh dia lari ngibrit ke kamar aku. Padahal kamar aku lumayan jauh loh sama dia jaraknya. Kebetulan aku dapat kamar di depan dekat resepsionis. Masalahnya, kalau aku jadi dia pun aku udah gak berani kayak ngelewatin lorong hotel yang siang hari aja tuh udah kelihatan horor. Bangunan hotel tuh bisa dibilang tua, tapi bukan hotel pada umumnya yang bertingkat. Jatuhnya dia lebih guest house kalau aku bilang. Nah, dari kamar aku, kalau mau ke dalam tuh mesti lewatin lorong-lorong yang gelap. Ada lampu juga remang-remang, tapi menurutku sih sedikit apek ya. Pokoknya nggak banget deh. Nilai plusnya cuman makanannya enak. Udah ketebak dong ujungnya. Si Mawar mau tidur sama aku jadinya. Padahal aku lagi nunggu dimodosin sama Mas Evo-nya. Soalnya kalau udah dapet ron di hotel, begini ini suka ada telepon gaib. Tapi ntar kita bahas aja di cerita selanjutnya. Terima kasih. Jadi Mbak Jojo nih ternyata. Berarti Tuhan baik ya, temennya dikabulin doanya. Iya, kan dia gak mau tidur sama senior ya kan? Daripada tidur sama senior yang kayak setan, dikabulin tuh. Bener, ternyata ditakutin sama setan. Kalimantan Selatan, Banjarmasin, benar-benar. Bener ya, BDJ? Kode BDJ adalah kode bandara untuk Bandara Internasional Samsudin Nur di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, ya benar. Banjarmasin. Banjarmasin Kalsel ya. Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin. Ya ini ya. Ya benar tadi dikabulin doanya. Tapi emang hotel sih ada-ada aja ya. Ada nih kayak hotel-hotel lumayan old school ya. Kalau dari ngegambar yang hotel yang berjaya di tahun 90-an. Nanti nggak tahun 2000-an ya sisa-sisa bangunannya masih belum di-refurbish gitu. Yang kalau tahun 90 tuh kayak bagus banget gitu. Iya, yang mewah banget kali ya kalau pas tahun 90-an ya. Benar-benar. Jadinya sekarang udah kayak outdated gitu kan di serem. Lu tau gak sih kalau hotel itu ya kadang-kadang lu di satu lantai itu lu sendirian, kamar lainnya kosong satu lantai. Iya, mungkin. Lu sendirian tuh, males gak? Itu males ya. Kalau hotelnya hotel gedung gitu ya, iya gak sih? Iya, males banget. Kalau yang hotel mau ke lobby nunggu lift sendirian kayak pikik gitu kayak. Tapi dimanapun ya, gue paling takut sih kalau menurut gue lift sih, karena gue sangat amat tidak nyaman dengan lift gue. Nggak bisa kemana-mana juga. Iya, kayak ya itu momen-momen nunggu sendirian, terus di dalam liftnya sendirian tuh gue nggak suka banget gue ternyata. Ganggu aja sih. Gue pikir gue doang yang ngerasa gitu ternyata. Gue tuh paling rese kalau
Apalagi kalau lagi staycation gitu ya. Terus malam-malam lapar nih, GoFood gitu. Berarti ada momen ngambilnya dong. Momen ngambil di lobby kan. Iya. Jam 1 baru hanya di jam 1 lagi. Bener. Langsung kayak, tolong dong, temenin dong. langsung culun. Bodoh amat. Kagak, tenang aja, aku yang ambil. Nggak, temenin. Nggak mau tahu. Sama Mana di lift nggak ada sinyal ya kan? Iya. Diam aja loh. Dalam lift kan nggak ada sinyal kan? Sama lift rumah sakit sih, Teng. Menurut gue paling juara sih ya. Gue kalau, lift rumah sakit sih ganggu. Gimana lambat ya jalannya. Iya. Lift rumah sakit biasanya jalannya lambat banget kan, kayak ke lantai 3 lama banget ya lantai 1. Kalau yang gedungnya cuma 6 lantai gitu kayak ya udah aja gitu. Tapi kalau gedung yang kayak 13 lantai gitu kan 15 sih. Kurang tuh, tiba-tiba stuck gitu dia. Makin tinggi makin kronis penyakit itu, makin tinggi. yang naik lift makin tinggi makin horor aja. Makin menakutin. Makin menakutkan. Cekam. Iya, lo gak baik-baik aja deh kalau sampai lantai 13. Dia mau pulang ya lo. Pulang ke Rahmatullah. Ya pulang ke Rahmatullah. Kita rate berapa nih berarti? Lo dulu deh. Berapa ya? 1,5 deh gue. Ya, tadi gue mau 2 sih. 2 deh. Gue 2 deh. 2 ya? 2. Nggak, soalnya bukan pengalaman dia kan. Yang ngalamin temennya kan. Tapi gue nggak bayanginnya sih jadi temennya tuh yang proses lari kayak dia udah parno terus lari bener sih lu lari-lari di lorong lagi ditakutin kan ganggu anjir kurang gila dengar suara langkah kaki sendiri dep. Iya terus dia pasti kan makin aware gitu kan anjing ada apa nih terus kayaknya kamar jadi jauh gitu kalau ketakutan kan lari kan jadi lama ya kayak bener lu pernah mimpi dikejar nggak sih? Pernah nggak lo mimpi dikejar? Belum. Gua rasa dikejar setan kayak gitu rasanya tuh. Mimpi dikejar kan gitu. Lu kayaknya tenaga lu kayak kayaknya dikit lagi ketangkep gitu. Oh iya tahu. Gua bukan mimpi dikejar Teng, tapi gua mimpi ngindarin banjir gua pernah. Tapi lari gitu. Ya kayak gitu, kayak langkah lu kayak ini betis udah kayak ketenggel kuku apa air kalau kasus lu banjir. Terus kayak tegang yang jantungnya pas bangun tuh. Iya. Kortisol langsung tinggi. Kortisol langsung tinggi. Sotoy banget. Paham. Kok paham. Gitu. Oke, thank you. Thank you ya Kak Iqbal, kita ambil ceritanya. Cuman karena kakak bukan lo yang ngalamin Kak, jadi gue rate-nya 2. Kalau Banteng rate-nya 1,5 ya tadi lu ya? Ya. Sip. Ini karena ketawa lo kali ya. Iya. Sama ini sih, sama dia genit-genitin Mas FO sih ya kayak dasar Kak Iqbal. Iya. Kayak cerita film horor zaman dulu ya. Kak Iqbal Eva Arnas. Ya TTA atau YKK yang you know aja. YK ya. Iya. YKYKA. You know aja YKYKA. Yang you know aja. Oke. Gue bacain dari thread nih kalau gue. Dari mana? Akunnya namanya thread. Okay. Akunnya namanya YMMA. Ya, yang muda-muda aja. Yang medi aja nih. Ya, akun horor kan. Yang medi aja. 08. Oke. Jangan pernah buka pintu kalau tanda do not disturb masih gantung. Meski jam check out sudah lewat. IND. Gue mau cerita soal kamar 612. Kamar yang bikin teman gue trauma setiap kali harus pegang gagang pintu hotel. Waktu itu jam 6 sore. Shift paginya udah extend. Tapi karena temennya gak masuk, jadi harus ada kamar yang harus dibersihin sebelum pulang.
Di sistem, kamar 612 statusnya sudah check out dari jam 12 siang tadi. Tapi pas dia lewat depan kamarnya, tanda do not disturb masih gantung di gagang pintu. Walaupun do not disturb, karena status sudah check out, akhirnya dia ketok sesuai SOP. Housekeeping, permisi, hening. Dia ketok lagi lebih kencang. Housekeeping, permisi. Tetap nggak ada jawaban. Dia pikir, mungkin tamunya lupa lepas tanda do not disturb pas keluar dalam hati. Dia tempelin kartu master key. Ceklek, pintu kebuka dikit. Tapi tertahan rantai pengaman dari dalam. Dia ngerasa aneh kalau tamu sudah check out dan lapor ke resepsionis. Nggak mungkin rantai pengaman terpasang dari dalam. Dia intip lewat celah pintu. Kamarnya gelap banget. Gorden ditutup rapat, tapi dia bisa lihat siluet seseorang lagi berdiri kaku di pojok ruangan, menghadap ke arah tembok. Dia teriak pelan. Halo, permisi pak, permisi bu, housekeeping, cek kamar. Orang itu noleh ke arahnya, senyum, namun tatapannya kosong. Dia kaget setengah mati dan langsung lari. Dia lari ke front office dan tanya yang in charge. Mbak, kamar 612 beneran udah check out. Tadi gue lihat masih ada orang di dalam, pintunya dirantai. Mbak-mbak front office-nya ngerutin dahi. Udah mas, ini kuncinya udah dibalikin dari siang tadi. Tamunya ibu-ibu sendirian. Akhirnya dia balik ke sana bareng security. Pas security bawa tang pemotong buat motong rantai pengaman dari luar. Krek, rantainya putus. Kita masuk ke dalam, bau kamarnya wangi banget. Bukan wangi parfum hotel, tapi wangi bunga kamboja yang nyengat banget sampai bikin pusing. Di atas wastafel dia ngelirik ke arah cermin. Di cermin yang beruap, padahal nggak ada yang pakai air panas. Ada bekas telapak tangan kecil-kecil yang banyak banget. Seolah-olah ada sekumpulan anak kecil yang lagi nempel di kaca. Dia langsung keluar dari kamar itu. Besoknya dia baru tahu sejarah hotel ini dari seniornya. Dulu, sebelum hotel ini direnovasi, kamar itu adalah bekas area gudang tua tempat kecelakaan kebakaran hebat tahun 90-an. Dan tamu ibu-ibu yang check out siang tadi, pas dicek di rekaman CCTV koridor, nggak pernah ada orang keluar dari kamar itu. Sekian. Oh, ini ada asetnya serem dah. Yang ibu produser kirim ya? Iya. Shit. Ada juga nih. Bukan hotel itu serem tau. Ih, tuh. Iya, mana sih? Kelihatan banget anjing. Hah? Males banget, iya. Gue tuh nggak kelihatan tadi. Hah, beneran nih. Gue nggak tahu sih itu beneran. Beneran apa itu AI? Asetnya apa orang yang postingnya masukin AI. AI atau apa gitu. Cuman sih serem kalau dari ceritanya. Nyambung gitu. Ganggu sih. Dari ceritanya sih ganggu ya. Ganggu loh. Gue tuh selalu membayangkan ya. Jadi housekeeping. Malam-malam beresin kamar gitu. Males gak dah? Iya. Satu lantai lo sendirian gitu. Kadang kalau lagi berdua, bertiga sama temennya mungkin ya nggak lo sendiri lo. Terus Event kalau siang deh. yang males tuh kalau pas lagi datang parnonya gitu, tapi kerjaan lu belum beres. Iya. Lu bayangkan kayak Gak dikerjain dipecat. iya. Ya kan? Terus misalnya masuk satu kamar nih, dia udah ngerasa mungkin nggak enak kali. Aduh, kamarnya ganggu lagi nih, feeling gue nggak enak deh. Terus dia misalnya apa gitu yang dikerjain, misalnya kamar mandi dulu gitu ya kan. Atau enggak lah ya, bukan kamar mandi deh. Misalnya kasur dulu, bedroomnya dulu gitu. Udah selesai beres, habis itu dia masuk kamar mandi nih misalnya nih. Terus tiba-tiba ada yang bunyi, kletak.
Males ya. Iya, Udah males. 80% tuh pekerjaannya tuh. Jadi digangguin. Jadi kuring. Selamat tinggal dunia kejam, lompat. Minum karbol. Aku mau mabuk saja. Atau pas keluar, kasurnya berantakan. Wah, PR nggak lo? Udah Wih, rapiin nih, itu kurang kan sih. masuk kamar mandi. Gitu Iya, keluar, itu kurang sih. lah kasurnya berantakan. Apa ada Ya, yang itu. selimutan? Ih, Ya, males ya. Ada atau yang kayak selimutan. bantalnya kayak diacak-acak gitu lagi. Tapi kasurnya beneran literally beneran udah beres gitu, tapi bantalnya Iya, berantakan gitu. iya. Iya. Ini gini doang deh. Bed covernya kan kayak ditarik gitu. Gitu Iya. kecil aja gitu. Nggak usah yang drastis amat ada yang tiduran gitu. Nggak usah, cuman ada yang narik aja. Iya. Males. Atau ini mungkin yang bekas orang duduk gitu kayak cuman Ya, gitu. di ujung kasur gitu ya, Iya. ambles. Dan kelihatan Ah, banget gitu yang orang duduk. Wah itu sih ganggu sih. atau ini, TV nyala. Males gitu. Iya, iya, TV nyala boleh lah, boleh TV nyala. TV Iya, nyala. TV nyala. Kalau TV-nya mati atau pas dia lihat stop kontaknya nggak nyolok. Iya. Nggak, atau kan TV mati, layarnya hitam kan. Iya. Pas dia beresin kasur, di kasur ada yang tidur. Wah, itu Eh, sih lebih kuring sih anjir. Itu sih lebih menakutkan tuh, sumpah. Itu nakutin gila. Itu lebih Males horor banget. tuh. Gue Iya. paling males tuh model TV mati tapi gue bisa lihat bayangan gue di TV lagi di sofa sendirian gitu. Iya, itu lebih nakutin sih tuh. Iya kan? Ganggu anjir. Iya, serem banget. Di Ada hotel gue lagi California. Iya, Hotel gue lagi California. California. Gue lagi persiapan event. Jadi Nah, lagi nyiapin kamar. Ini hotel gede banget di Jakarta Pusat. Ada bang, nah kita karena kita booking satu lantai, terus karena sesuaiin budget, jadi dapetnya di gedung yang lama, ada ke belakang gedungnya. ah, Dia lagi nyiapin dekorasi gitu, kan kamar dipakai per grup-grup yang eventnya ya, gitu kan. ya. Lagi nyiapin dekorasi gitu. Nah kita lagi gantung hiasan dinding, taruh pindah kamar, jebrak, gitu, jatuh. Balikin lagi, jatuh nih, pasang lagi, set, jatuh. Pokoknya gitu deh sampai berapa kamar tuh setiap kali pindah kamar, yang kamar habis kita tinggalin jatuh gitu. Ah. Atau kalau nggak jatuh, setelah kita cross check ulang, nanti gantungannya ada di sofa, ada di kasur gitu. Ya. Gitu. Terus ada cleaning service kan bantuin nyiapin itu dia entah kita minta sikat gigi tambahan lah atau apa gitu. Ada housekeeping nemenin. Housekeepingnya nanya, bang kok bookingnya area yang ini gitu. Terus kenapa emang? Nanya kan, lo nggak tahu kan saya minta satu lantai dikasihnya yang ini. Saya pikir cuman ya ini doang yang available satu lantai gitu. Ah. Dia cerita tuh banyak kok lantai lain yang kosong selantai. Iya. Banyak kok yang lain gitu. Nggak apa tamunya penakut nggak? Kalau tamunya penakut mending minta pindah ke lantai. Kenapa emang? Saya nggak bisa jelasin mas, nggak enak gitu. Terus karena dia lama sama kita akhirnya kita speakin mulu kan kayak cerita aja lah gitu. Iya. Cerita lah. Jadi di lantai itu ada penunggunya tuh anak kecil kalau nggak salah. Penunggunya anak kecil. Nah dia nongolin diri justru menjelang maghrib. Menjelang maghrib dia nongolin diri tuh. Makanya dia bilang, dia biasanya iseng-iseng tuh masuk mindahin barang. Gitu. Saya kalau lagi bersihin kamar nih sama teman-teman, nanti trolinya digeser, dia keluar kamar kan, troli luar kamar kan. Gitu dia keluar kamar, trolinya dia di ujung gitu. Nanti dilihat dari CCTV, jalannya sendiri trolinya. Gitu. Terus yang kalau malam katanya penari, cewek penari. Gitu. Mana itu hotel nih, kamarnya masuk nih. Lu tuh hotel megah zaman dulu gak sih yang lantainya karpet semua. Tahu. Terus lemarinya tuh yang atau kan kayunya yang set. Gitu. Ini di Jakarta, Teng. Jakarta Pusat.
gue tahu deh di hotel. Lo pasti tahu. Lo pasti tahu. Tahu nih, gue tahu di hotel apa nih kayak. Yang ada hutan kotanya. Hotelnya gede banget. Nah, katanya kalau malam tuh yang nongol penari, cewek nari, suka nari di atas kasur, tempat tidur, nari-nari gitu cuy. Muter-muter kamar. Gitu. Terus untungnya tamunya dari luar negeri kan. Semua jadi kayak gue sih gak terima laporan. Gimana, cuman kita aja yang pas prepare diseng-isengin. Tapi juga gak lihat sih. Cuman itu aja, ntar hiasan dindingnya pindah ke tempat tidur, ke sofa gitu. Nanti ada yang numpuk. Pernah sekali 3 hiasan hilang, kita numpuk ke satu kamar. Ini poltergeist. Dan gue rame-rame itu. Di satu lantai itu gue rame-rame, ada kali 8 orang, 9 orang gitu rame. Jadi poltergeist. Iya, males. Gue juga adalah. Ini short aja. Salah satu hotel-hotel culture di Jaksel. Ada satu kamarnya horor banget. Temen gue pernah kerja di situ kan, terus dia pas lagi ada acara, ngurus acara, dia masih baru kalau nggak salah, terus dia nginep di situ. Kata dia kurang banget, mentok. gue kayak, tuh hotel kan culture banget. Iya, jangan dikasih tahu nomornya ini, nggak, jangan. Oh ya. Gak ngaruh ya, mau hotel baru nggak ngaruh ya. Ngaruh sih, peduli. Kayaknya emang setiap hotel ada satu kamar yang diperuntukkan sendiri gitu nggak sih? Kayak nggak pernah dipakai gitu, nggak boleh disewain. Masalah ini disewain dengan anjing. Oh ya. Oke. Kan tai ya, anjing. Jadi ada experience sih bangsa. Kita belum nge-rate ya tadi ya? Belum. Lah gue dia sih serem sini. Serem sih. Gambarnya juga serem lagi gambarnya. Gue 3,5 deh. 3,5, gue 3 deh. Gue 3,5. Serem sih gambar. Ini kalau beneran sih ganggu sih. Kalau beneran jadi 4,5. Nanti masukin aja Wi, asetnya Wi. Dan ya gini aja nih, Awi nih. Aja udah kenyang lah. Cuma lontong sayur nih. Lontong sayur balado telur. Widih, mantep. Itu juga ini ya, lontong sayur Medan. Kalau gue langganan gue di BSD, lontong sayur Medan sama Padang. Begini nih, mantep. Kayaknya bisa buat makan 2 kali gitu. Dia pakai tin wall yang gede gitu, iya. Ada dagingnya lagi. Oh, tadi gue random aja pesennya. Oke. Terima kasih. Siapa nih? Ya MMA 08. Makasih kakak. Izin kita bacain ceritanya ya. Ya, dari gue 3,5 dari Banteng. Iya. 3. Di momen nih ya. Dari X nih. Nama akunnya Leo Winbai. Awal ngekos selama sebulan, ditungguin terus sama Mbak Kun. Nangkring di atas wastafel sambil ngeliat-ngeliatin. Tiap hari pasti aja dibangunin jam 3 pagi. Awalnya sih takut, tapi lama-kelamaan ya udahlah, lumayan ada yang temenin. Ya. Jomblo akut nih. Gak apa-apa daripada sendiri, udah gak apa nih. Kasian anjing. Gue tuh gak ngerti ya bahwa orang terbiasa banget gitu. Apaan tuh? Biasa kuntilanak. Anjing serem banget. Oh, it's my normal life. Iya, new normal lo apa? Masker gue kalau pas COVID. New normal lo apa? Karena litnok, biasa. Duduknya di atas wastafel lagi. Ringan banget, kayaknya ringan. Enteng banget cangkemnya. Iya. Ya udah.